Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri, Putri Amalia, sebagai Sekretaris Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Aisyah, Kalimantan Timur. Kali ini kita coba membahas terkait eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi. Tentunya simak video ini dari awal hingga akhir agar kemudian teman-teman dapat memahami bagaimana kemudian eksistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, kita berbicara mengenai pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, adalah salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era reformasi melalui pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana lembaga negara independen. Nah, lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang bersifat independen ini, hal tersebut sebagaimana terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Nah, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya itu dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, konsep pembentukan lembaga negara independen ini pada umumnya, maka politik hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak terlepas dari politik hukum. Nah, lembaga penunjang pada umumnya. Adapun dasar pembentukan KPK ini adalah terjadinya delegitimasi lembaga negara yang telah ada, bukan tanpa dasar, tetapi ada faktor pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang telah ada dapat menangani tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang yang menyatakan bahwa ternyata komisi korupsi yang mengakar dan sulit diberantas dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, lembaga negara kepolisian, kejaksaan kehilangan kepercayaan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kepolisian dan kejaksaan itu dinilai gagal dan tidak efektif dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, sehingga lembaga negara ini hadir hanya untuk mengecewakan warga negara Indonesia, tidak menegakkan hukum secara objektif dan efektif. Nah, untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, maka hadirlah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sebuah lembaga negara baru yang diharapkan dapat menghilangkan kekecewaan masyarakat terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, menjawab tantangan berdayaan kelembaga negaraan yang lama tadi, maka hadirlah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi baru ini agar dapat menunjang kelembaga negaraan yang lama, sehingga tentu menimbulkan pro kontra bagi setiap pihak yang menginginkan atau tidak, karena diberikan tugas atau kewenangan yang cukup luar biasa, lembaga negara yang memiliki kewenangan ekstra konstitusional. Nah, hal ini yang menjadi hal nyata adalah kewenangan tumpang tindih yang mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya seringkali bersinggungan dengan lembaga lainnya. Nah, yang merupakan lembaga utama negara, yang pertama adalah kepolisian, lalu yang kedua ada kejaksaan. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi itu berwenang untuk menyelidiki, dan menuntut terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain. Ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum atau penyelenggara negara. Lalu proses penuntutan dan penyidikan itu yang kedua adalah menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar.
Nah, hal ini tentu timbul perhatian yang menjadi cukup meresahkan sehingga perlu adanya kejelasan untuk membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga negara hukum agar tidak menimbulkan kesenjangan. Demi apa? Demi tercapainya pelayanan yang optimal bagi masyarakat dengan lahirnya lembaga baru ini tadi. Namun juga perlu menjadi perhatian yang lebih terhadap kasus korupsi yang memiliki kerugian di bawah dari 1 miliar. Karena mengingat kembali bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, sehingga apakah dapat dibebaskan begitu saja ketika kemudian kerugian negara diakibatkan korupsi tidak mencapai dalam 1 miliar. Nah, eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik gitu ya, dan berbagai permasalahan lain dalam pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 gitu ya, dapat dikatakan memiliki warna kekuasaan atau di bawah kewenangan eksekutif yang tergambar di dalam pasal 1 angka 3, sehingga dapat dituding oleh banyak pihak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini akan melemahkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus sebagai upaya pelemahan semangat anti korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, keberadaan lembaga negara KPK ini sendiri penting bagi negara yang memiliki tingkat tindak pidana yang cukup tinggi. Lahirnya sebuah negara baru ini diharapkan mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi harus terlepas dari lembaga negara lainnya gitu ya, sehingga tidak terpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Nah, kemudian juga harus benar-benar secara independen tanpa ada tekanan dari pihak lainnya gitu ya. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi itu harus bersifat objektif dalam merumuskan berbagai kebijakannya gitu ya, sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan dari pihak lain, sehingga lembaga negara lain berjalan sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan. Untuk memperkuat eksistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini tadi sebagai lembaga yang penting dalam pemberantasan korupsi, maka dalam proses bekerja sama dengan lembaga negara lain harus ada mekanisme check and balances system, di mana lembaga negara saling mengawasi satu dengan yang lain agar tugas dan wewenangnya itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak ada penyimpangan. Nah, kemudian maka diperlukan atau perluasan kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat penting ke depannya agar tidak diatur dalam undang-undang saja, tetapi eksistensi itu dapat diatur juga dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia secara eksplisit. Nah, nanti akan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sangat diperlukan dan diharapkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu agar tetap dipertahankan. Sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman-teman kelas hukum dapat memahami bagaimana kemudian eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses memberantas korupsi. Tentunya teman-teman agar berhati-hati selalu dalam bertindak. Sekian video edukasi singkat untuk teman-teman. Tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video edukasi lainnya. Saya Hili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.